Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, yaitu hari trading ke-121. Hari ini kita ada 4 alert ya Bapak Ibu. Kita akan mulai aja pembahasannya biar cepat. IHSG naik 0,98, cukup tinggi, hampir 0,1 positif ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara dia naiknya, Bapak Ibu bisa cek di sini. Ya, dia close dulu, tidak ada gap, lalu dia naik ke atas, di penutupannya ada tarikan. Di session 2-nya flat saja, selalu flat ya. Jadi 1 jam pertama ada alert. Jadi alert itu memang munculnya di 1 jam pertama. Jadi karena dia big data, harus ada data 1 jam pertamanya untuk buffering. Di sini net buy kita di pasar reguler 43,64, semoga tidak salah ya. Di sini pendorongnya adalah basic, energi, dan consumer. Kalau kita lihat di pasar reguler untuk net buy-nya sama net sell-nya tidak ada yang signifikan, rata-rata di bawah 100 miliar. Ini paling besar di net sell-nya cuman BBRI, tapi kalau di netnya tetap positif akumulasi 43. Di all market netnya adalah 39, lebih kecil sedikit di all market. Di all marketnya juga asingnya 34%, berbanding dengan lokal ada 66%. Oke, ini dia alertnya Bapak Ibu terkirim secara sekuensial ya. Jadi hari ini kita lihat pembukaannya dia langsung ada alert dari BRMS, MTK, dan NKP. Lalu session 2-nya ada MSP. Jadi kalau kita lihat beberapa hari ini memang sering terjadi masalah di server. Tadi juga robotnya masalah karena saya cek, saya tanya ada masalah di fiber optik ya. Jadi ya karena kita sewa provider yang murah supaya harga urunan robotnya juga murah, ya ginilah jadinya ya. Jadi kalau mau kita yang top provider ya mungkin bisa kita komplain atau kualitasnya lebih bagus ya. Tapi tidak apa-apalah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, ini Telegram alert ini terkirim ke Telegram bot Bapak Ibu, dia menggunakan API Telegram, Bapak Ibu bisa join nanti Telegram botnya, klik sekarang langsung dia bisa terregister. Untuk Telegram channel juga langsung klik saja nanti di websitenya juga bisa, atau di deskripsi video Bapak Ibu bisa langsung join. Websitenya www.delcon.web.id, Instagram, Twitter, TikTok, dan sekarang sudah ada threads-nya, Bapak Ibu bisa follow, insya Allah nanti akan saya fallback di sosial medianya. Saya bacakan disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena memang saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana caranya, cara menggunakan toolbot chat. Bapak Ibu bisa gunakan, Bapak Ibu bisa coba, Bapak Ibu bisa lakukan, practice make perfect ya. Namun begitu, analisa saya bisa saja salah, karena itu sesuai dengan pengalaman saya, profil saya. Bapak Ibu jangan percaya 100%, Bapak Ibu harus praktekkan juga, buktikan, lakukan sendiri. Nah, itu dia Bapak Ibu jadikan saya sebagai second opinion ya, sebagai second opinion. Ya, jadi Bapak Ibu lakukan supaya Bapak Ibu punya first opinion-nya. Ya, gitu ya. Jadi your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Nah, ini informasi calling back ya Bapak Ibu yang dulu sudah subscribe channel YouTube yang lama yang sudah disuspend oleh ITB, jangan lupa resubscribe lagi karena supaya tidak ketinggalan informasinya Bapak Ibu. Jadi karena dulu YouTube itu untuk teman-teman sharing after market close hanya untuk teman-teman SBM ITB, jadi saya menggunakan akun waktu masih mahasiswa di S2 ya, pakai akun ITB. Ternyata kebijakan berubah, sekarang semua yang dulu akunnya harus pakai tulisan alumni, jadi dihapus lah. Ya, silakan di-resubscribe Bapak Ibu, ada di deskripsi video. Untuk websitenya Bapak Ibu bisa kunjungi untuk join Telegram bot sekarang langsung saja, itu klik langsung, ya ini juga klik untuk join Telegram channel, klik langsung dia, atau untuk join robot dan Telegram channelnya ada di deskripsi video ya. Informasi workshop Bapak Ibu, ini adalah workshop trading as a business ya, workshopnya one day workshop, offline ya, jadi di kelas kita bertemu. Dulu sekarang sudah batch 29, awal-awal dulu adalah workshop untuk teman-teman saya satu angkatan di Sekolah Bisnis ITB. Jadi sekarang berkembang, dari satu kelas kita cuma 6 orang, karena supaya fokus, eee
masih ada 2 lagi Bapak Ibu. 3 sudah, konfirmasi, 1 belum, masih ada 2. Berapa orang sudah me-request ya pendaftaran, sudah saya berikan formnya, ada yang katanya untuk anaknya, ada yang sudah ini, ada minta tapi belum dikonfirmasi, belum membalas, saya tidak tahu apakah sudah mengisi atau belum. Jadi ada 2 workshop Bapak Ibu, semuanya dulu, ikut workshop training as Business, nanti kalau berminat untuk advance, di dalam, grup alumninya saya akan tawarkan volume price analysis untuk kelas advance-nya, ya gitu ya. Kalau volume price analysis hanya untuk alumni saja, nanti saya umumkan, tawarkan di dalam dalam grup alumni. Ya jadi kalau belum pernah mengikuti Trading as Business, ya jangan, minta join ke alumni ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita akan pindah ke Telegram bot-nya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan lakukan analisa. Biasa yang kita lakukan di after market close adalah kita cek alertnya apa saja. Jadi kita mulai, kita screening. Jadi hari ini ada BRMS, MTEK, NKP, HMSP ya. Jadi di sini ada BRMS, MTEK, INKP, dan HMSP. Jadi selain di alert bot yang berdasarkan big data, kita juga biasanya ngecek rekomnya. Karena kadang rezekinya tidak hanya muncul di letakkan full ini ya, big data ya, machine learning, tapi bisa muncul di mana-mana. Jadi kalau dia confluent, artinya dia muncul di sini, robot, muncul di maksudnya big data, dia muncul di screening, quantitative trading, muncul juga di data volume, itu biasanya yang bagus. Tapi kita lihat juga ya, untuk pembahasannya. Jadi di sini kita lihat ada BRMS ada alert, INKP ada alert, TKIM ada alert ya. Era buy ya di sini. Ya buy dia BDT-nya. Kalau kita lihat Saratoga, Bearish ya, Telkom, bullish engulfing, SMA sudah saya buat tutorial trading plan, sekarang dia adalah bullish engulfing ya. Jadi Bapak Bu bisa kemarin sudah dianalisa di weekly, mungkin mudah-mudahan dia mengikuti respect terhadap wake of structure. GGRM, HMSP, Inco, Sido ya, HMSP ada alert, Sido mulai ada sinyal ya. HMSP juga buy, HMSP, Inco, Telkom ya, HMSP keluar di mana-mana nih. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat strukturnya, mungkin kita akan membahas BRMS ya, Bapak Ibu, karena saya lihat strukturnya respect terhadap wake of analysis. Kan kita lihat SCR Fibum. Ya, di sini ada BMS, NKP, KRAS, Perdia, Same, Tugu ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Karena saya melihat yang potensial kalau dari struktur bagi Bapak Ibu nanti yang berminat dengan wake up structure, saya sekaligus sharing, karena saya sharing supaya Bapak Ibu bisa melakukan tutorial sendiri, analisa tutorial trading plan seperti yang ada di SCMA ya. Sekarang kita lihat, nanti kita akan bahas BRMS, karena BRMS ini saya kemarin sudah masuk juga, ada alert ya. Hari ini dia the best time for buying. Nah, ini cocok untuk biasa di dalam kelas kita akan bahas tutorial-tutorial the best time for buying. Nah, sekarang kita akan lihat dulu composite-nya. Kita mulai dengan Speedo. Ada yang bertanya nih Speedo nih. Kalau speedometer sudah ekstrim, apakah nambah atau jual? Ya bebas lah sesuai dengan style trading masing-masing. Yang penting analisa dulu. Tonton dulu tutorialnya. Di sana ada penjelasan macam-macam. Jadi sesuai dengan style masing-masing, trading plan masing-masing. Sekarang Bapak Ibu, Fear and Grid Speedometer, composite, dia berada di zona grid. Grid ini artinya dulu apa? Artinya adalah saat ini demand lebih besar daripada supply. Lalu mudah-mudahan dia masih bisa bergerak naik ke extreme grid. Kalau di extreme grid, Bapak Ibu bisa ada 2 kemungkinan. Nanti kita bahas lah, ada saham yang extreme grid mungkin ya. Kalau sudah extreme grid ada 2 kemungkinan. Bahwa kalau Bapak Ibu adalah swing trading misalnya untuk nge-swing agak lama, pas dia turun bisa buyback ya. Jadi jangan greedy ngejar dia naik, ya jadi kita tunggu saja buyback-nya. Dia koreksi dulu untuk naik lagi gitu.
Ya, pembahasannya detail sekali ya Bapak Ibu, nanti cuman itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya nih, siapa yang bertanya ya? Di Telegram channel dia bertanya. Ya kalau mau jual boleh, kalau mau, nambah juga boleh, tapi kalau, mau nambahnya harus dengan cara yang benar. Kita tambah dengan cara kita tunggu buy on weakness gitu. Jangan hajar langsung kanan, ya karena kalau sudah ekstrim ya akan, masuk supply-nya. Nonton dulu tutorialnya ya. Sekarang kita lihat stay 0. Nah, kalau begini kita membahas rotasi bintang, kita harus lihat dulu bahwa harus ada kalimat relatif. Relatif terhadap siapa? Relatif terhadap komposit. Jadi kompositnya naik 0,98. Jadi kalaupun ada saham lain yang naiknya 0,1, maka dia akan tampaknya secara relatif melemah, ya gitulah. Nah, ini misalnya finance ya, finance tampak melemah, properti agak menguat sedikit. Walaupun kompositnya menguat, dia tetap menguat ke kanan ya, jadi menguatnya begini, kalau ke sini melemah. Tekno melemah, ini melemah, basic tampak menguat sedikit ya, ada sedikit saja dia terjadi lumayan nih ya, momentumnya naik. Yang tampak menguat signifikan adalah cyclical. Oke, gitu dia Bapak Ibu, nanti bisa cek lebih detail mana non cyclical mana ya. Non cyclical ini ya, menguat. Industri ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat detail ya, untuk di masing-masing sektor. Start C1, start C2 gitu. Sekarang kita akan lihat dengan VPA Weekly Composite. Nah, membahas weekly, kita harus catatan bahwa ini volumenya masih hari Selasa, masih bisa naik Rabu, Kamis, Jumat. Yang kita bisa analisa sekarang adalah masihnya price ya. Ini masih kita asumsi saja. Price-nya dia sudah close di atas mid Donchian ya. Jadi yang beli di sini seperti saya belinya di sini ya. Waktu di sini ada extreme fear, saya beli. Sekarang portofolio saya alhamdulillah merah, sementara. Jadi apa yang saya lakukan adalah sebagian besar portofolio saya trailing naikkan stop loss-nya. Nah, mudah-mudahan nanti sini saya lihat ini sudah extreme greed atau enggak. Extreme greed saya biasanya jual 10%, 20%, stop loss-nya naik. Kalau kena stop loss ya saya exit. Begitu strateginya ya Bapak Ibu. Sekarang dia sudah di atas mid Donchian. Secara psikologi mindset-nya adalah buy ya, buy karena berada di atas. Kecuali ada di setelah dia naik ada sinyal seperti ini rejection atau sinyal kotak-kotak begini itu berhati-hati. Weekly ya, jadi kita tunggu hari Jumat untuk memvalidasi volume. Sekarang kita lihat dengan VPA Composite. Nah, kompositnya ya tricky ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dulu sinyalnya. Sinyal mengatakan Avatura's bullish sign. Ini adalah bullish sign. Kalau memang kita baca tidak salah ya Bapak Ibu, lihat ini ya, dia kalau kita lihatkan dia break upper Donchian mungkin ini the best time for bisa atasnya ya. The best time for buying ini ya. Lalu dia turun. Dia break lagi, artinya dia sudah punya pattern-nya naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Ya, mungkin begitu ya, mungkin ya. Salah satu skenario-nya. Nah, di sini mungkin kita bisa wanti-wanti karena zona di sini sejak ini kena dia selalu mantul-mantul ya. Artinya di sini zona supply. Kalau tidak zona supply karena sellernya masuk terus ya. Nah, jadi kita perhatikanlah kalau ada rejection, ada sinyal atau dia bentuk 1 2 gini, stop loss-nya bisa dinaikkan. Sementara ini sinyal VSA-nya dia menyatakan hari ini dia claim fall up ya, claim fall up. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan cek speedometer BRMS ya, Bapak Ibu. Kita lihat alert BRMS. Di alert pertama. Nah, ini dia. Tanggal 21 ada BRMS, waktu itu ada diskusi, setelah itu ada BRMS, ya ada
Energi, jadi pembahasan energi. Jadi sudah saya lihat, oh BNOS juga pada saat yang dia sudah masa akumulasi, udahlah mudah-mudahan dia turun dulu. Pas dia turun dia dapat. Kemudian muncul di Rekom kalau nggak salah ada muncul di mana ini akhirnya saya tertarik lihat strukturnya. Karena saya sudah belajar volume price analysis, saya gunakan apply volume price analysis lebih detail. Sekarang kita lihat dia alertnya tanggal 11 artinya dia tidak fresh. Freshnya kapan? Freshnya itu alert tanggal 5 bulan 6. Sekarang kita lihat dengan Speedo BRMS. Oke, BRMS Speedonya mengatakan dia berada di zona demand. Demand artinya grid. Berada di zona grid artinya demand lebih besar daripada supply. Di sini jelas demand lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih bisa naik terus. Tapi kalau sudah ekstrim kita waspadai ya. Tadi pagi-pagi saya sudah jadi ini adalah end of day. Dia 2 kali Bapak Ibu. Siang juga dia keluar, malah sore juga dia keluar. Sekarang kita akan cek dengan Star BRMS. Ini adalah rotasi bintang harian. Nah, rotasi bintang harian dia mengatakan sekarang sudah di zona grid. Dia kompositnya positif, lari kencang, tapi dia lebih kencang terjadinya akselerasi jarak antar bintangnya menguat ya. Akselerasi. Ini juga basicnya juga akselerasi sebagai pendorong. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya. Weekly-nya dia lari ke sana, balik ke sini. Bergerak dari panic, arahnya sudah ke hope. Minggu ini masih hari Selasa. Mudah-mudahan hari Jumat dia tetap konsisten. Ini kalau udah crossing, ya ini ada garis segitiga. Kenapa begitu Bapak Ibu nonton tutorialnya ya, nanti saya tempel-tempel di atas ini, tutorial tentang rotasi bintang daily. Maka dia kalau dia crossing mudah-mudahan habis panik, terbitlah hope. Sekarang kita lihat Star S, sektor nomor 1, basic. Bagaimana? Kalau pusat rotasinya kita ganti dengan edik basic, bukan lagi composite. BRMS dia sekarakter dengan MDKA ya, di sini ada INKP, ada alert juga, jadi sekaligus bisa ini. Tapi dia berlawanan dengan Antam. Antam dengan Inco dia hampir sama. Oke, jadi tampak klasternya ya Bapak Ibu berapa bergerak ke sana. ESA nih Bapak Ibu. ESA ada alert kemarin ada, Avia turun, BRPT turun. Jadi ada 2 klaster nih Bapak Ibu, yang arah ke atas dan yang arah ke bawah. Jadi kita kalau mau Inco, Antam kita tunggu dia berbelok dulu, paniknya selesai. Apalagi TPIA. TKM sama INKP yang bersama karakternya. Nanti ada alert juga dia di situ. Kita lihat sekarang PBV ROE ini nice to know saja Bapak Ibu, jarang saya gunakan ya, saya cuma nice to know saja. BRMS pasti tidak ada karena BRMS itu di bawah 200 ya. Oke, Bapak Ibu bisa gunakan itu. Kita lihat sekarang portfolio volatility map. Saya lupa biar nggak lupa alertnya apa saja. Portfolio volatility map mulai dari BRMS, EMTK, INKP, lalu ada HMSP. Cukup variatif ini sektornya ya. Kecuali INKP sama BRMS basic. Cuman jelas berbeda mereka ya. Kalau kita lihat dalam 12 bulan, INKP, HMSP itu dia saham yang bagus ya Bapak Ibu. Relatively ya. Ya benar nggak ini datanya? Mudah-mudahan benar ya tanggal 11. Jadi dia dalam 12 bulan daily averaging return-nya, bukan return selama 12 bulan, bukan. Jadi rata-rata ya dia rata-rata daily-nya, lalu di sini volatilitasnya. Yang tentu yang bagus HMSP ini tidak terlalu volatil ya, rata-ratanya dalam 12 bulan. BRMS dan MTEK dia lebih volatil tapi return-nya average daily return-nya di bawah composite. Tonton tutorialnya biar nggak bingung. Sekarang kita lihat portfolio correlation map. Di sini kita akan lihat kalau saham-saham yang alert ini korelasinya seperti apa pergerakannya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tentunya datanya ini untuk 1 tahun ya. Teorinya juga. Nah ini dia kalau untuk menggunakan data 1 tahun Bapak Ibu bisa lihat. Tapi sebenarnya data 1 tahun itu kurang lengkap.
Kenapa? Siklus itu biasanya 4 bulan atau 4 tahun atau 5 tahun. Tapi kalau nge-swing bisa digunakan, nge-swing 1 tahun karena biasanya 6 bulan, setengah semester, 1 semester kita bisa ganti portofolio. Di sini Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu ya, mana BRMS, ini BRMS, kalau dengan INKP HMSP korelasinya, kecil, tapi dengan MTEK dia korelasinya tinggi. Oke, kita coba validasi dengan ini. Ya, BRMS sama MTEK karakternya sama ya Bapak Ibu, dia volatil dia. Oke, bisa make sense itu. Jadi Bapak Ibu harus lihat korelasinya harus rendah. Yang enak nih NKP, ke semua saham yang alert hari ini dia tidak berkorelasi tinggi, kecil. Jadi kalau punya NKP, terlanjur punya NKP boleh beli BRMS, boleh beli MTEK, boleh ini. Jadi kita atur portofolio kita. Sekarang kita akan lihat VPA masuk ke volume price, VPA BRMS. Nah, ini kita mulai membahasnya ya. Price dan volume. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dia cukup respect terhadap Wyckoff Structure ya. Jadi dari sini kalau kita belajar Wyckoff Structure Wyckoff mengatakan bahwa hanya ada 4 struktur. Karena ini terbatas, anggaplah di sini adalah akumulasi ya. Kita kalau datanya ke sana mungkin kelihatan ini datanya dari 2002, 2001, atau 2000 akhir ya Bapak Ibu. Dia naik, mungkin ini pandemik ya. Sini dia naik akumulasi. Mungkin ini adalah marking up. The best time for buying mungkin ya, marking up. Yang jelas ini marking up. Di sini dia distribusi. Ini dia ada marking up, marking down. Nah, sampai sini dia bentuk, dia rebound ya. Nah, kalau dari sini kalau saya sendiri, kalau pegang BRMS tidak akan tinggi-tinggi. Kenapa? Kenapa? Kalau untuk dia naik tinggi, dia harus ada berapa volume spike ya. Sementara di sini kita belum ada. Jadi price discount everything, strukturnya walaupun benar, tapi lihat volume. Volume ini adalah validasinya. Ini sudah ada kenaikan, ini juga naik dia. Sementara di sini valid, tapi di sini kita belum melihat ada ledakan volume yang besar. Mungkin kita harus main di daily. Kalau di weekly target kita Bapak Ibu jangan tinggi-tinggi, cukup kena 200 ini cukuplah ya, karena ini ada mother candle sell semenjak dia tes belum ada yang turun. Nah, ini tadi saya ingin ceritakan bahwa tadi kan target kita adalah sekitar di 200 ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih apakah masih prospek atau tidak. Jadi di sini ada stopping volume, auto reaction secondary test. Selesai di sini untuk kalau belajar VPA, nanti yang ikut workshop VPA kalau sudah ikut training bisnis bisa kita bahas pertanyaan yang seperti ini kita bahas. Dia auto reaction, nah sekarang dia sign of strength, udah selesai nih fasenya, mungkin ini fase B, sekarang dia break. Mungkin ini fase C karena lihat nih volumenya. Volumenya cukup lumayan meledak ya Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya kalau ini disebut dengan the best time for buying. The best time for buying, biasanya dia akan memberikan second chance to buy. Ya, kemana? Biasanya dia akan kejar lagi 150 ini, bukan 148 ya. Dia akan kejar 148 yaitu upper downtrend yang di-break. Sampai mana? Kita lihat, rally best rally. Ini adalah zona demand. Dia akan tes mungkin sampai demand baru naik. Supaya apa? Pattern-nya terbentuk. Ini pattern sudah terbentuk nih. A, B-nya di sini mungkin, C. Jadi sudah terbentuk pattern-nya walaupun tidak sempurna ya. Ini low, high low, higher high. Ini higher high. Maka dia akan koreksi dulu supaya pattern-nya itu berlanjut. Kalau kata David West dia mengatakan thinking wave ya. Jadi Bapak Ibu ini walaupun dia turun, maka di sini tetap terjadi naik, berarti tetap terjadi akumulasi ya. Jadi turun dengan volume kecil yaitu. Sinyalnya apa? Evolve to rise bullish sign. Sekarang kita lihat dengan Evolve BRMS.
Ya tidak terlalu signifikan power box-nya karena di sini ada volume yang sangat besar. Jadi gambar ini kan dia relatif. Jadi tapi kalau kita lihat potong, dia sudah break ini. Kalau break ini kita cari swing low. Wah, ini swing low jauh juga ya. Low. Ini swing low itu ini berarti di sini stop loss-nya satu bisa. Ya, kalau di sini ya mau di mana? Ini ada candle merah. Candle merah. Tidak valid juga ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya stop loss yang valid itu ya nge-swing ini terdekat di sini. Kalau terlalu tinggi Bapak Ibu bisa pakai di sini, serahlah ya Bapak Ibu. Atau pakai di sini stop loss. Kalau di sini berarti dia sedikit di bawah demand zone. Atau mau aman supaya dia ini nggak kena stop loss hunter di sini. Bisa dicek lah pakai pakai ini. Yang terbaik Bapak Ibu mau stop lossnya di mana. Kalau pakai wave juga bisa nanti kita lihat ya. VBP weekly BRMS. Oh, jadi wajib pasang stop loss karena kalau di weekly dia stop lossnya di sini. Di sini dia stop lossnya 120 sekitar itu. Di daily kita lihat. Karena ini adalah agresif, ini adalah konservatif. Karena wajib pasang stop loss. Kenapa? Di bawahnya ada demand. Kalau biasanya dia akan turun, dia akan ngetes demand dan mantul di demand ini. Ya, ini ada demand yang saya katakan mungkin. Mengapa saya katakan mungkin akumulasinya di sini? Karena dari chart yang tersedia ya ini mungkin digeser lagi dia berbeda lagi ceritanya. Saat ini bisa dijadikan demand zone ya. Apakah dia terus di bawah lagi? Tanpa ini yang besar nih. Kita lihat sekarang wave BRMS. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu trailing stop loss, Bapak Ibu bisa pakai ini nih ya. Kalau ini tapi ini ada pengalaman kena stop loss, berarti kita jangan terlalu karena dia cukup itu, kita bisa 3 tick di bawahnya ya atau 4 tick. Jadi Bapak Ibu lihat ini 137 dibulatin 137,2 dibulatin 137. Dikurang 3 tick, biasanya 2 tick kan. Biasa 2, 3, 4 tick. Jadi stop loss sama dengan dikurangi 3, 1, 3, 4. Jadi 1, 3, 4 kira-kira di sini. Nanti kalau dia naik, kita naikkan terus nih. Ya. Oke, kita lihat wave-nya. Wave-nya down move, up. Di sini mulai terjadi perubahan tren ya Bapak Ibu. Lihat, ini dia tidak berhasil membentuk new low dan volumenya tidak lebih tinggi dari ini, tidak lebih tinggi dari ini. Nah, sekarang up move dia yang ini sekarang lebih tinggi dari ini dan lebih tinggi dari ini. Jadi dia break volumenya. Jadi ini memvalidasi new high ini dia valid. David West volumenya. Kemarin hajar kanan, hari ini hajar kanan sekitar 40 miliar cukup banyak juga ya Bapak Ibu. Sekarang kita, saya nggak tahu nih apa beritanya, Bapak Ibu bisa cek nih apa yang terjadi di BRMS. Oke, terusnya kita lihat DOM. DOM BRMS asingnya apakah dominan? Apakah bisa diandalkan? Asingnya 14%, lokalnya 85%. Untuk hari ini, dalam 5 hari 14 juga, 85 juga. Dalam 20 hari 13,4%. Ya sisanya tidak kecil saja ya. Kita lihat foreign flow-nya pakai PIF, BRMS. Asingnya akumulasi signifikan dan tidak terlalu berkorelasi ya. Iya, ini turun, ini naik. Sampai kemudian dia berkorelasi dan asingnya akumulasi terus di sini nih. Saya dejavu dengan BRMS ya. Kapan saya bahas BRMS ya? Ya, ya karena luar biasa ya Bapak Ibu. Saya lihat kalau nggak salah di ledakan volume atau di mana BRMS ini. Oke, sekarang kita akan besok untuk buy on weakness Bapak Ibu bisa mulai atur jaga atas. Kalau dia turun ke 154 Bapak Ibu buy, tapi tinggal manajemennya. Di sini buy, terutama zona ini. Ini kalau disebut dengan rally, ini adalah base, ini adalah rally, dia akan tes untuk naik ke atas biasanya. Asingnya lumayan ya Bapak Ibu ya, naik besar. Akumulasinya lumayan. Kita sekarang foreign flow map, nggak usah lah ya Bapak Ibu, foreign flow map. Kita langsung pakai trend. Trend BRMS.
Oke, kita cek dulu foreign flow map ya. Foreign flow map sektor nomor 1 data 5 hari. Kenapa saya lihat asingnya tinggi, jadi kita cek ada nggak BRMS? Oh nggak ada ya, kita kena filter dia karena dia di harga 200. Tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat INKP ada? INKP ada. INKP berarti akumulasi. Oke, ini tadi kita balik lagi tadi ke tren BRMS. Salah? Nah, BRMS itu kalau dia pattern-nya kalau ini tren lainnya benar lah ya Bapak Ibu, si trennya benar. Dia memang sudah crossing, break. Tertahan, turun sedikit, break, nanti bukan naik, tertahan, turun sedikit, ya break, mudah-mudahan begitu. Kalau dari valuasi Q1 valuasi dia, overvalue ya Bapak Ibu, kecil saja dia memang. Dia harus main di weekly, tadi main di weekly-nya dia targetnya di mana ya? Nanti Bapak Ibu lihat tren weekly, kita lihat tren weekly. Bisa juga tren weekly BRMS. Targetnya mungkin 200 tadi ya Bapak Ibu ya, sekitar 97 sampai 200 ini target nih Bapak Ibu. Karena banyak support-support yang support yang harus di-break. PWS BRMS. Salah. PWS BRMS. Oke, sinyal buy. Ada 2 sinyal buy yaitu IDX dan Trix ya, trennya sudah up. Nah, ini dia volumenya sangat besar, spread-nya besar, close-nya besar, volume price-nya bagus, zone-nya sudah akumulasi. Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah terbentuk rutang-rutang atau resisten. Ini ada support, dia become resisten, di break ya Bapak Ibu. Hampir di break. Dia break, nanti Bapak Ibu ini kan ada MA. Ya, biasanya dia akan mantul-mantul gini. Ini ada EMA band, mantul-mantul, mantul-mantul. Seperti ini, kalau dia turun, kena turun, kena turun, kena turun. Jadi di sini Bapak Ibu kalau dia turun ke EMA ini koreksi buy, koreksi buy. Buying pressure 7,4 banding 0,4, hampir berapa persen ya? Hampir berapa kali nih? 15 kali. Besar ya. Oke itu Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjut biar cepat ke saham yang lainnya. Ada sisa 3. MTEK, Alert EMTK. Nah, ini saya akan lebih cepat ya analisanya. Bapak Ibu silahkan analisa sendiri kalau berminat ya. MTEK sebelumnya alertnya tanggal 6 bulan 6, tanggal 16 bulan 6, sekarang ada tanggal 11 bulan 7 udah keluar. Fresh mungkin masih kelanjutan, masih satu fase dengan sebelumnya mungkin. Kita lihat sekarang adalah Speedo EMTK. Great ya, artinya saat ini demand lebih besar daripada supply. Masih bisa terus di follow ya, trend following ya, mudah-mudahan masih bisa naik terus, demand-nya masih terus masuk, belum ekstrim. Kalau ekstrim dia memancing seller untuk masuk. Sekarang kita lihat dengan Star MTEK. MTEK berputar-putar, ya dia berputar-putar ya Bapak, karena kompositnya menguat juga ini. Kita lihat weekly-nya, W Star EMTEK. Saya tambah ya, karena dia agak sideways. Kalau weekly-nya menarik karena bergerak terus dari panic, bergerak terus ke hope, mudah-mudahan naik terus, bergerak. Nah, kalau udah crossing ini kita rapatkan stop loss atau mau profit taking bebas, yang penting profit lah. Bebas-bebas aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke VPA MTEK. Jadi MTEK Bapak Ibu ini mainnya di weekly ya, kalau lihat rotasi bintangnya. Nah ini juga bagus ini. Asumsinya ini ada selling climax auto reaction secondary test kecil saja. Di sini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Jadi Bapak Ibu masih bisa jaga di atas 790, masih bisa jaga dia break ya. Ini volumenya besar, dia turun, dia break. Harusnya
MTech ini juga ledakan volume ya. Kenapa dia nggak muncul ledakan volume? Ya gitu ya Bapak Ibu, ini lumayan, ini adalah fase akumulasi, ini adalah fase marking down. Ini adalah fase akumulasi, kita menunggu nanti di sini ada fase marking up. The best time for buying, secondary test, ya udah fase-fase berikutnya akan berjalan. Oke, sinyalnya apa? Sinyalnya high volume up bar closing ini bla bla demo indicate strength. Bapak Ibu, ada tutorial namanya VPA signal ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat di sini, saya juga posting di Telegram channel hari ini ya. Bapak Ibu join Telegram channelnya. Ada di deskripsi video. Berikutnya alertnya apa lagi? NKP, alert INKP. Biasanya INKP ini alertnya bersama TKIM. Oh, ini lumayan udah banyak nih, versinya tanggal 14 nih, jadi seharusnya sudah bergerak bagus. Kalau yang saya tidak punya, bagi yang udah masuk mungkin ini karena tidak semua saham harus kita beli ya, manajemen yang menjaga dia. Sekarang kita akan lihat dengan Speedo INKP. Oh, sudah ekstrim. Mungkin INKP yang ditanya ya Bapak Ibu. Kalau sudah ekstrim bagaimana? Ya kalau sudah ekstrim, mungkinan dia memancing seller untuk masuk ya, tergantung sinyal VPI-nya juga. Artinya kalau mau buy, jangan hajar kanan, kita tunggu dia koreksi. Karena kan teorinya mengatakan sudah ekstrim ya. Sudah ekstrim berarti terlalu greedy, FOMO mungkin. Naiknya terlalu kencang menurut algoritma. Ya teori juga bisa salah ya. Bisa menyimpang, ada namanya anomali. Sekarang kita lihat adalah star INKP. Dia udah di zona grid relatif terhadap composite ya. Kalau speedometer dia tidak relatif terhadap composite. Maka apa Bapak Ibu kalau star rotation itu kalimat yang harus keluar dalam penganalisa adalah kalimat relatif. Relatif terhadap apa? Ya pusat rotasinya ya apa dulu. Menguat terjadi akselerasi setelah dia naik semakin kencang lagi. Ya, mungkin ini yang menyebabkan dia menjadi ekstrim. Kita lihat sekarang adalah VPA INKP. Bapak Ibu cek weekly-nya. Oh iya, bisa jadi dia sudah ini ya. Nah, ini kalau di sini mungkin ini bukan the best time for buying. Bukan. Ya, karena masih ngetes ke bawah lagi. Ini adalah sign of strength. Ya, mungkin ya dia ya tahu. Mungkin belum dia back, tapi kalau kita tarik karena ini ada fase B di sini. Volumenya jadi karakter fase B. Dia coba nge-spring. Mungkin ini springnya. Springnya tidak harus begini ya. Jadi kalau dia flat, dia cucuk bawah, lalu ada sinyal mungkin dia spring. Yang penting kita lihat ada volume ya. Volume cukup besar dan dia adalah tune. Ya, bisa jadi spring, bisa tidak. Kalau dia jadi spring mungkin dia akan tembak di bawahnya. Oke, dia naik, mungkin the best time for buying-nya ini. Ya, lihat volumenya ya. Mungkin ya. Lalu ini adalah second chance to buy, fase C, fase D, sekarang dia fase E. Nah, ini harus dilihat di weekly. Harus dilihat di weekly. Besok kalau dia extreme grid seperti ini tidak ada sinyal possible buying climax ya. Mungkin dia akan koreksi dulu. Mungkin. Mungkin dia mainnya di weekly. Makanya Bapak Ibu analisanya harus detail. Tapi karena waktu terbatas saya tidak bisa bikin detail untuk NKP. Bapak Ibu lakukan sendiri. Belajar dari tutorial yang lainnya atau dari tadi saya bahas BRMS atau video-video sebelumnya. VPA INKP. Dia sudah ekstrim nih. Oke. Dia mainnya di weekly. Jadi mungkin dia turunnya bisa ini kalau ditarik. Mungkin ini dia the best time for buying. Kenapa dia turun? Karena saya batasinya MA20. Mungkin dia MA24 atau MA26 ya atau 25. Dia mungkin ini akan turun the best time for buying, maka dia akan naik. Ya, di sini ada lagi satu sebenarnya. Ya, gitu itu targetnya kalau mau main tinggi ya ini candle ini weekly-nya. Kalau main weekly ya. Ini, yang ini di sini nih, tarik garis mungkin ke berapa? Ya.
Itu sajalah, tidak ada sinyal weekly-nya. Saya tadi cek sinyal weekly-nya belum ada, mungkin dan menunggu hari Jumat baru bisa besar. Kalau di weekly-nya tidak ada spring. Oke. Berikutnya HMSP ya Bapak Ibu. Alert HMSP. Alertnya tanggal 5. Setelah itu sepi, sekarang alert lagi. Mungkin dia fresh lagi sekarang ya. Jadi ini tanggal bulan 5, tanggal 23 itu sendirian. Ya, kita lihat lagi. Mungkin ini fresh alert. Kita lihat dengan Speedo HMSP. Jadi kalau market lagi intraday ya, jadi lagi buka, lagi live, saya biasanya analisa cukup yang ini saja ya, speedometer dulunya seperti apa, nanti kita cek season 2 dia sudah update seperti apa. Grid grid demand lebih besar daripada supply. Lalu kita lihat dengan star HMSP. Oke, HMSP masih zona fear tapi dia terjadi akselerasi, ada penguatan. Kalau begini harus lihat weekly-nya juga. Weekly star HMSP. Dia panik ya. Weekly juga tidak bekerja dengan baik secara relatif terhadap composite. Oke, VPA, weekly, HMSP, dia agak beda ini. Oke. HMSP ini mengenangkan saya terhadap Unilever ya. Jadi saham-saham yang sudah turun besar, dulu favorit, sekarang dia bottoming dia cucuk sini ada cucuk ya, stop loss hunter atau spring atau apapun di sini, tapi ini main weekly, dia break ke atas, ada sinyal sell, dia turun lagi. Target paling enggak ini gap ini dulu lah ditargetkan nanti di daily ya. Ya gitu. Oke, kita lihat daily, kita tahu bentuk strukturnya. VPA, HMSP. Oke, jadi kalau kita beli di sini Bapak Ibu, dia sudah tutup gap. Ya ini gap dividen kalau nggak salah. Nanti kalau kita beli, yang penting dia break dulu 1030. Targetnya, target satu gap inilah dulu. Gak usah muluk-muluk yang ini. Mudah-mudahan dia tutup dulu ini. Mudah-mudahan dia tutup dulu. Kalau dia tutup atas, bonus lah. Maka kalau dia turun lagi, maka terbentuk double top di daily. Volumenya ada cun memang. Ini ada cun, tapi dia memang berapa hari ini saat dia kotak-kotak ini, dia volumenya rendah. Baru dia akhirnya break close di atas MA20. Sayangnya dia berhenti di mid doncian, tidak berhasil di close. Yang pasti stop loss-nya mau tidak mau 930. Jadi kita yang penting tradingnya sudah punya stop loss dulu. 930 kurang 2 tick. 2 tick berarti 920 ya? 5 ya? 5925 930. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Stop loss-nya ada di 920. Jadi pasang stop loss sini berlapis. Dia kalau dia turun Bapak Ibu buy di sini nih, karena ini adalah demand zone. Ya, untuk naik. Ini gap tutup dulu, apakah dia turun? Itu adalah risk bagi kita. Targetnya di sini atau di sini. Ya, kalau lihat daily di situ, tapi kalau lihat weekly-nya jauh nih. Kalau lihat weekly-nya jauh ya, Bapak Ibu. Weekly kita bisa targetnya di 1235 itu target pertama, target kedua yang ini nih. 1500. Pakai VBP lah, dicek-cek lah Bapak Ibu ya. Baik, itu dia Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di after market close. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan Bapak Ibu kunjungi websitenya atau join ke robotnya dengan klik di deskripsi video, ada alamat telegramnya. Bagi yang berminat ikut workshop, silahkan Bapak Ibu nanti join ke informasinya saya update di Telegram channel. Silahkan join Telegram channel. Termasuk jangan lupa untuk subscribe kembali ke channel YouTube-nya. Begitu saja, insya Allah kita bertemu di after market close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.